Teman-teman, selamat hari Minggu. Kita akan bersama-sama hari ini merenungkan satu bagian dari Alkitab kita, di mana Yesus begitu memperhatikan keluarga Maria, Marta, dan Lazarus. Tapi sebelum itu kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang baik, kami akan bersama-sama memohon hikmat Tuhan untuk menolong kami dalam membaca dan merenungkan kitab suci. Kami ingin hikmat-Mu memberikan kepada kami segala yang kami perlukan untuk mengerti, untuk memahami, untuk mengerjakan setiap firman yang Tuhan boleh ajarkan kepada kami di dalam usia muda kami. Kami percaya bahwa Tuhan sendiri yang akan menuntun kami untuk menjadi sahabat-sahabat yang baik, yang mengerjakan perintah-Mu dimanapun kami hidup dan berada. Dalam nama-Mu ya Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bacaan kita panjang. Yohanes 11 ayat 1 sampai 44, tapi saya akan menekankan pada satu titik saja, yaitu pada Yohanes 11 ayat 35 dan 36. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Saudara-saudara, ayat 35 merupakan salah satu ayat yang mungkin di dalam Alkitab kita yang termasuk kategori yang terpendek. Hanya satu kalimat dengan 3 kata. Maka menangislah Yesus. Kata ini menjadi menarik ketika kita membaca keseluruhan perikopnya, bahwa Yesus mengeluarkan perasaannya, meluapkan perasaannya untuk ikut berduka bersama dengan keluarga Lazarus. Dalam keadaan itu, Yesus betul-betul merasakan apa yang dirasakan oleh keluarga ini. Kehilangan adik yang mereka kasihi, kehilangan orang yang biasa bertemu, karena Yesus diketahui punya kedekatan yang dalam dengan keluarga ini, dan ketika kehilangan salah satu anggota keluarganya, Yesus pun merasakan hal yang sama. Oleh karenanya Yesus menangis. Dan ini juga diakui oleh orang Yahudi. Ayat 36 mengatakan bahwa orang Yahudi berkata, lihat begitu kasihnya kepada mereka. Jadi orang-orang di sekitar pun melihat bahwa Yesus meluapkan kasihnya, perasaannya dengan luar biasa dalam tangisannya. Kadang dalam kehidupan kita, teman-teman, kita sering bertanya, apakah Tuhan ada? Di mana Tuhan? Bagaimana dan cara kerja Tuhan itu seperti apa? Kadangkala dalam kesulitan, dalam persoalan, teman-teman mungkin bertanya, apakah betul Tuhan itu mengasihi kita? Dalam bacaan kita ini, kita menemukan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang sangat berempati bagi umatnya, bagi para sahabatnya. Bukan hanya bagi Lazarus, bukan hanya bagi keluarga Lazarus, tetapi juga bagi saudara dan saya. Empati Tuhan, tangisan Tuhan kadang terlihat, seperti yang dinyatakan pada keluarga Lazarus tadi. Tapi juga kadang-kadang empati Tuhan tidak terlihat. Dalam situasi seperti ini, teman-teman, begitu banyak orang yang menderita dalam situasi keadaan corona, dalam situasi kesulitan penutupan di mana-mana, barang-barang sudah mulai merangkak naik meskipun masih terkendali, orang-orang mulai kesulitan untuk mencari tambahan keuangan karena nggak bisa keluar, kawan-kawan dari ojek online sudah mulai mengeluhkan betapa sulitnya mereka mencari nafkah, tapi mereka tetap berjuang di tengah ancaman virus ini. Kadang-kadang kita bertanya, Tuhan di mana ketika ribuan orang mati di dunia ini? Kadang-kadang kita bertanya, Tuhan kemana? Kok virus ini bisa menyebar demikian? Tapi percayalah bahwa dalam situasi seperti ini pun, Tuhan tetap berempati pada kita. Dia sedang bekerja bersama dengan kita. Dia sedang memberikan hikmatnya bagi orang-orang yang memiliki kapasitas tertentu untuk segera bekerja memerangi ini semua. Disitulah titik di mana kita harus bisa membangun tingkat kepercayaan kita di masa sulit. Memang kadang susah, tapi percayalah bahwa ketika kita mengerti, yakin
bahwa Allah itu adalah Allah yang berempati, kita akan menaruh pengharapan yang lebih kepada Dia. Ketika kita merasakan bahwa Allah adalah Allah yang ikut merasakan apa yang kita punya, bahkan Ia menanggung kita, bahkan dalam sebuah ilustrasi dikatakan bahwa Allah bukan hanya menggandeng kita, tapi Dia menggendong kita. Maka ketika kita punya pengharapan yang demikian, kita percaya bahwa kita akan terus beriman dan teguh, siap menghadapi segala cobaan. Kawan-kawan muda, apa cobaan Anda? Apakah Anda meragukan kehadiran Tuhan? Hari ini kita diajak untuk jangan pernah ragu, karena Allah adalah Allah yang peduli. Selamat hari Minggu, kiranya kepedulian juga Anda miliki. Karena kita punya Allah yang peduli, Allah yang penuh dengan cinta kasih, maka kita pun diajak untuk hidup dalam cinta kasih itu. Sekarang ini tadi seperti yang sudah saya katakan, ada begitu banyak orang yang membutuhkan uluran kita. Ada begitu banyak orang yang kesulitan. Sudah mulai di kantong-kantong tertentu ada kesulitan, mereka mendapatkan uang dan mereka terbatas uangnya, mulai tidak bisa membeli makanan, yang tinggal di kos mulai kehabisan kuota dan transfer dari orang tuanya sudah tidak bisa masuk lagi. Ini saatnya ketika saudara punya lebih, Anda bisa memberikan bantuan dan uluran empati Anda. Tangisan Anda diperlukan untuk menangis bersama dengan orang-orang di sekitar Anda. Bukan hanya menangis bersama, tetapi membangkitkan kehidupan. Lazarus dibangkitkan oleh Yesus karena empatinya. Maka Anda pun diajak untuk membangkitkan kehidupan orang lain yang diambang kematian. Kematian perasaan, kematian ekonomi, kematian karena bullying, dan sebagainya. Anda diminta untuk ikut berdiri, membela mereka, membantu mereka. Meskipun Anda masih muda, Anda bisa memilih satu hal, dua hal yang konkret untuk bisa Anda lakukan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kami bersama saat ini mengerti bahwa Yesus adalah Yesus yang penuh dengan cinta. Yesus yang ikut merasakan penderitaan begitu banyak orang. Yesus yang hatinya begitu lembut, yang bisa mengajaknya untuk merasakan penderitaan Marta dan Maria. Yesus yang karena empatinya terdorong untuk berkarya dan membangkitkan kehidupan. Kami ingin hati Yesus itu Engkau kirimkan kepada kami. Di tengah zaman yang sulit ini, di tengah penyakit yang menyebar luas ini, di tengah keadaan kehidupan yang porak-poranda ini. Kami mau Tuhan memberikan kepada kami segala yang kami perlu. Memberikan kesehatan pada kami, memberikan berkat pada kami dan keluarga kami, memberikan semangat pada kami, untuk kami terus bisa berempati terhadap dunia ini. Dunia yang sedang sakit, dan dunia yang sekarat ini. Kami ingin Tuhan mengulurkan hikmat-Mu pada kami, supaya anak-anak muda terdorong untuk memiliki empati di tengah budaya cuek yang luar biasa. Anak-anak muda diberikan kehangatan hati di tengah budaya cool yang dingin dan beku. Kami mau Tuhan tolong kami agar kami mau berkarya karena empati kami kepada orang-orang di sekitar kami. Di sekitar keluarga kami, di sekitar sekolah kami, di sekitar masyarakat kami. Kami percayakan sepenuhnya kehidupan kami untuk Engkau bimbing menjadi seperti Kristus yang berkarya memperjuangkan kehidupan. Kami juga berdoa untuk kawan-kawan yang sedang dalam pergumulan sakit, atau ada keluarganya yang sakit, yang tengah dirawat, atau yang sedang dalam isolasi khusus. Kami ingin Kau teduhkan hati kami, dan terus berjuang melawan sakit penyakit yang tengah menyebar ini. Kami percayakan hidup kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Dalam tangan Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.